Yang pertama siapa, Pak? Bu Anissa? Silakan disepakati aja. Kalau bisa Bu Anissa yang terakhir. Pak masih menguji katanya tadi. Ayo silakan Pak. Oke. Ya, kita mulai Pak ya. Moderator. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur pada siang hari ini kalau di daerah tengah kita sudah sore ya. Kita masih bisa berkumpul guna melaksanakan perkuliahan kita yang insya Allah ini yang terakhir. Besok kita sudah akan melihat penilaian kita di SIAT yang mudah-mudahan kita semua akan dibanjiri dengan nilai yang A. Amin. Amin. Kemudian karena Pak Dr. Alwin Dayanto tidak bisa menyaksikan, maka pada perkuliahan kita hari ini inisiatif kita rekod saja dan ini akan kita sampaikan ke beliau melalui Pak Rahmat sebagai hostnya, dan semoga ini akan bisa menjadi penilaian bagi kita semua. Selanjutnya yang akan presentasi dalam hal ini yang pertama adalah Bu Anissa, dan kita akan kasih waktu 10 menit agar semua bisa presentasi di pertemuan terakhir kita. Untuk itu saya silakan Bu Anissa. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Moderator. Terima kasih teman-teman Pascasarjana S3 Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya. Bisa dilihat, Bapak-Bapak? Ya, lanjut. Bisa. Bisa ya. Ya, di sini saya mendapatkan tugas yang berjudul bagaimana kemarin kan kita judul dari itu pedagogik transformatif. Nah, di sini judul saya seni pembelajaran anak-anak dan orang dewasa. Jadi ini lebih spesifik tentang bagaimana sih sebenarnya pembelajaran untuk anak-anak itu dan bagaimana kategori pembelajaran untuk orang dewasa. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang pembelajaran tentang orang dewasa dan anak-anak, kita harus tahu dulu teori-teori yang berkaitan dengan apa sih pembelajaran pedagogik itu. Nah, jadi di sini ada pandangan para ahli ya, itu memiliki pandangan dan pendidikan anak sebagai berikut. Jadi pengalaman daripada pedagogik itu menekankan pada pengalaman alam. Jadi alam itu sebagai sumber utama pengetahuan. Nah, oleh karena itu kegiatan belajar dilakukan melalui pengamatan-pengamatan ya, karena di anak-anak yang masih usia pedagogik itu masih mengenali lingkungan sekitarnya ya, mengenali benda-benda di sekitarnya, mengenali bentuk seperti itu ya, bentuk kayak segitiga, lingkaran. Jadi dia harus diberikan pemahaman melalui pengamatan-pengamatan. Nah, dan contohnya juga kalau misalnya untuk tumbuh-tumbuhan, jadi harus dibawa anak keluar untuk mengamati tumbuhan supaya konsep tentang bagaimana sih tumbuhan itu, misalnya kayak pelajaran IPA, fotosintesis, daun, akar, itu betul-betul anak-anak itu bisa mengamati. Seperti hewan ya, batuan dan yang lainnya. Kalau hewan kan ada seperti pernapasan hewan, ada yang lewat insang kalau ikan. Jadi anak-anak itu dia harus bisa mengamati karena di tahap pedagogik ini mereka belum bisa mengidentifikasikan suatu bentuk atau benda. Nah, kemudian itu dari luar dan itu masuk kepada pemahaman si anak tersebut. Gitu. Nah, dengan dasar seperti itu maka anak akan memperoleh sejumlah pengetahuan. Kemudian yang kedua, menumbuhkan keaktifan jiwa raga anak.
Nah, pendidikan ini bisa berhasil ketika menimbulkan kesan yang berhubungan dengan sensory impression untuk keaktifan rasa. Jadi anak itu harus bergerak. Jadi tidak diam gitu, harus bergerak, harus diperagakan seperti itu. Seperti kayak dua mata saya, jadi harus ada, oh ini mata, jadi harus diperagakan seperti itu. Dia paham. Hidung saya satu, oh ini hidung seperti itu. Jadi dia harus kegiatan yang bergerak ya. Jadi harus melibatkan aktivitas secara fisik. Jadi harus bisa menyentuh, meraba, memegang dan membawa. Jadi anak itu ada masa pendidik ini dia harus bisa kayak berjalan, lari, lompat dan lainnya. Aktifan fisik mendorong terjadinya keaktifan jiwa. Jadi kalau misalnya fisiknya itu aktif, itu maka jiwanya juga bisa aktif seperti itu. Anak berpikir saat menyentuh dan meraba. Oh, jadi misal dia meraba, oh ini ternyata bentuknya panjang, oh ini gitu. Jadi anak bisa mengamati dari keaktifannya tersebut. Nah, gurunya itu dapat membantu anak mengaktifkan jiwanya dan pertanyaan yang mengarahkan dan mendorong. Misalnya, apa yang kamu rasakan? Terus bagaimana kalau dibalik? Jadi aktivitas ini membangun kesan yang membentuk pengetahuan dan kemampuan. Nah, kemudian masih di teori pedagogik ya. Jadi para ahli mengatakan bahwa kegiatan belajar ini dilakukan secara berurutan, mulai dari yang konkret ke abstrak, dari yang mudah ke sulit. Jadi tidak langsung ke yang sulit ya. Jadi hal-hal yang sederhana yang anak-anak bisa tangkap gitu ya. Dari yang dekat dari diri anak sampai ke yang paling jauh. Jadi dari hal-hal yang dekat dengan lingkungan mereka ya, kayak dari ayah, ibu ya, dari yang sederhana ke yang kompleks. Karena kalau langsung diberikan ke teori-teori yang kompleks, anak belum bisa menalar gitu ya. Jadi harus berurutan, harus sistematis dari yang sederhana dulu baru ke yang lebih luas seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena prinsip ini sesuai dengan karakteristik anak yang tumbuh dan berkembang secara bertahap. Selanjutnya, ada beberapa prinsip-prinsip ya pedagogik. Jadi ada pengembangan autoaktivitas ya. Jadi harus ada aktivitas, jadi harus aktif. Jadi tidak bisa guru itu hanya teori saja. Jadi harus anak juga itu kayak bagaimana kabar, sehat-sehat semuanya. Jadi anak-anak itu harus merespon ya. Jadi harus ada autoaktivitas. Kemudian ada kebebasan atau suasana merdeka. Jadi karena pada masa-masa ini kan anak untuk kalau langsung diarahkan untuk belajar itu kan masih jiwanya masih jiwa-jiwa bermain ya, masih suka jiwa-jiwa lari-lari, kejar-kejaran. Jadi kalau langsung ayo kamu duduk belajar, jadi anak-anak itu tidak nyaman ya. Jadi harus ada juga suasana kebebasan atau merdeka gitu. Terus kemudian ada pengamatan dan peragaan. Jadi guru bukan hanya memberikan teori tapi harus diamati bagaimana dan diperagakan seperti itu. Kayak ayo bikin segitiga, begini ya caranya. Ini segitiga itu bentuknya seperti ini. Jadi harus ada peragaan sehingga anak bisa mengenali konsep dari materi yang diberikan oleh guru. Nah, itu yang tadi tentang pedagogik. Kemudian kita masuk ke andragogik. Nah, ini andragogik ini apa? Ini suatu usaha untuk mengembangkan teori yang khusus diperuntukkan bagi pembelajaran atau membelajarkan orang dewasa. Jadi kalau yang tadi pedagogik itu anak-anak, kalau yang andragogik itu spesifik ke orang dewasa. Nah, apa sih prinsip-prinsipnya ya? Nah, jadi di sini dalam Sudarwan merumuskan prinsip-prinsip layanan bagi pembelajaran orang dewasa, yakni sebagai berikut. Orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi dari pengajaran mereka. Orang dewasa dapat mengarahkan diri untuk belajar. Jadi orang dewasa itu dia harus dilibatkan ya, dari evaluasi dari pembelajaran mereka. Dan juga orang dewasa ini dia dapat mengarahkan diri gitu. Kalau beda dengan anak-anak ya, anak-anak kan mau belajar atau tidak itu kan harus diarahkan ya gitu ya.
Kan tidak bisa kita biarkan saja, yang ada malah bermain terus gitu. Nah, tapi kalau orang dewasa ini dia bisa mengontrol dirinya gitu, bisa mengarahkan diri gitu untuk belajar seperti itu. Pengalaman terus termasuk kesalahan menjadi fondasi dasar untuk belajar. Nah, orang dewasa ini dia lebih banyak belajar dari pengalaman. Terus orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi langsung dengan pekerjaannya atau kehidupan pribadi. Nah, kemudian kegiatan belajar orang dewasa orientasi pada tujuan yang relevan dengan kehidupannya. Nah, belajar orang dewasa lebih berorientasi pada tujuan praktis ketimbang konten. Nah, di sini supaya lebih terarah, di sini saya mengspesifikasi ya beberapa hal-hal yang penting ya dari andragogik dan pedagogik ya. Kalau andragogik pembelajar disebut peserta didik. Kalau pedagogik pembelajaran disebut siswa atau anak didik. Nah, kalau andragogik belajarnya independen, kalau pedagogik itu dependen. Kemudian untuk tujuannya fleksibel ya. Karena orang dewasa kan punya latar belakang masing-masing ya, begitu. Kalau pedagogik ini tujuannya ditentukan sebelumnya. Jadi kalau untuk bisa kalistung, bisa membaca, jadi sudah ada ukurannya seperti itu. Nah, kalau andragogik diasumsikan bahwa peserta didik memiliki pengalaman untuk berkontribusi. Nah, karena orang dewasa itu kan sudah banyak pengalamannya ya, jadi dari hasil pembelajaran itu kontribusi. Nah, sementara kalau pedagogik ini kan anak-anak yang masih kecil, yang sebelumnya tidak ada pengalaman, tidak ada konsep, tidak ada peta, jadi bisa dikatakan apa ya, siswa tidak berpengalaman atau kurang informasi ya, gitu dari segi kapasitas siswa atau peserta didiknya. Nah, kalau andragogik ini lebih ke metode pelatihan aktif. Nah, kalau pedagogik karena konsep-konsep itu belum ada di peta anak-anak, jadi itu metode pelatihan pasif seperti metode kuliah atau ceramah. Jadi benar-benar harus diajar karena mereka belum punya konsep tentang itu gitu kan. Terus andragogik pembelajar mempengaruhi waktu dan kecepatan. Gitu. Jadi Izin Bu, waktunya habis, kita kasih tambahan waktu 1 menit. Oh iya. Terus kalau pedagogik, guru mengontrol waktu dan kecepatan. Yang kemudian yang keterlibatan atau kontribusi peserta sangat penting. Nah, kalau pedagogik peserta berkontribusi sedikit saja pengalamannya. Kemudian yang ke-8, belajar berpusat pada masalah kehidupan nyata. Kalau pedagogik belajar berpusat pada isi atau pengetahuan teoritis. Nah, kemudian yang terakhir, peserta dianggap sebagai sumber daya utama untuk ide-ide dan contoh. Nah, kalau pedagogik itu guru itu sebagai sumber utama yang memberikan ide-ide dan contoh-contoh. Ya, demikian presentasi saya tentang andragogik dan pedagogik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan ke Pak Ari. Baik, terima kasih Bu Anissa atas pemaparannya. Oh iya, pas habis Bu ya. Jadi pas 10 menit memang. Presentasi yang luar biasa tentang pedagogik dan andragogik. Semoga ilmu yang bermanfaat ini kita bisa terima dengan baik dan kita bisa aplikasikan dalam tugas-tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang dosen ataupun pendidik, atau relevansinya ke tugas-tugas yang lain. Selanjutnya, kami silakan Bapak Ibu, siapa yang mau presentasi? Ayo, boleh siapa saja Bapak Ibu? Bapak-bapak, karena ibunya sudah. Ya. Pak Hasim, siap? Ya, siap. Pak Hasim, ya, Pak Hasim. Kami silakan Pak Hasim, waktunya 10 menit untuk presentasi materinya. Silakan Pak Hasim. Terlalu lama kalau 10 menit. 2 menit saja, Pak. Mantap. Habis perhatian saya ya, Pak Ari, moderator. Ya, bagaimana Pak? Habis Pak Hasim saya ya, Pak moderator. Oke, siap. Silakan Pak Hasim. Waktunya 10 menit. Silakan. Setelah itu Pak Irman. Belum jadi host. Belum jadi host saya, Pak. Saya tidak bisa share materi. Jadi host Pak Hasim.
Operator, saya belum boleh share materi. Halo, operator. Operator, saya belum bisa share materinya. Saya belum jadi host. Coba Pak Fatur, mungkin Pak Fatur yang ini. Sudah Pak, sudah. Coba Pak, coba. Walaupun tidak jadi host, bisa Pak. Silakan Pak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya mohon maaf kalau suara saya agak sedikit terputus-putus karena memang saya kurang sehat saat sekarang. Suara tidak jelas. Tugas saya edukasi dan realitasnya. Nah, pertama, sebelum kita melihat bahwa bagaimana realitas sesungguhnya education itu, kita lihat dulu bahwa pendidikan masa yang akan datang generasi mewujudkan dalam yang demokratis. Sebenarnya saya ini cocoknya memang materi yang lain, ini adalah pengantar. Tapi apa boleh buat karena sekali edukasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikut, bagaimana realitas yang tersembunyi dari proses pendidikan. Nah, kalau kita melihat bahwa dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kehidupan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dari diri dan masyarakat sendiri. Nah, inilah yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh undang-undang terhadap dunia pendidikan itu sendiri. Bagaimana anak-anak didik kita, mereka bisa memiliki akhlak yang mulia, memiliki kecerdasan, bisa mengendalikan diri, dan lain sebagainya. Nah, sementara ada beberapa para ahli yang memberikan pengertian terhadap pendidikan itu sendiri. Aristoteles, ya, yang kita kenal bahwa dengan istilah memiliki moto pendidikan mempunyai akar yang pahit tetapi buahnya yang manis. Ini menurut Aristoteles. Nah, kemudian ini beberapa tokoh pendidik yang menjatuhkan kita semua. Sementara yang kita kenal dengan Dewanto, dia memiliki moto Ingasar Sutodo, Ingmadayani. Ya. Jadi beliau mengatakan bahwa pendidikan ini merupakan permintaan dalam kehidupan anak. Intinya adalah bahwa pendidikan mengarah semua kekuatan yang ada. Saya menyampaikan bahwa pendidikan adalah keseluruhan proses pendidik dan metode belajar mengajar dalam rangka mengalihkan diri seorang
lain sesuai standar yang telah ditetapkan. Sementara ini mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak cukup melaksanakan tugas hidupnya sendiri dengan baik, dengan tidak menghendaki dengan bantuan orang lain. Nah, dari beberapa ungkapan ataupun beberapa pendapat yang diungkapkan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu merupakan suatu proses yang dilakukan di mana tercapainya suatu pembelajaran yang melibatkan pendidik dan peserta didik. Nah, ini kemudian di sini ada inputnya adalah masyarakat, kemudian yang termasuk dalam unsur-unsur pendidikan itu input. Bagaimana inputnya? Jadi dari mana siswa, bagaimana kita merekrut siswa ataupun peserta didik itu sendiri. Nah, setelah masuk ke dalam, tentu kita berharap bagaimana proses pembelajaran terdidik pembelajar. Jadi dan dengan berakhir dengan output. Bagaimana outputnya? Inilah yang kemudian proses dalam. Kemudian yang berikut, sasaran utama dalam pendidikan adalah manusia. Manusia sebagai makhluk yang sempurna di mata Allah. Sifat hakikat manusia menjadi bidang kajian, kajian filsafat, khususnya filsafat antropologi. Hal ini menjadi keharusan karena pendidikan bukan sekedar soal praktek, melainkan praktek yang berlandaskan dan bertujuan. Sifat hakikat manusia yang diartikan sebagai ciri karakteristik bukan hanya gradual membedakan manusia yang dapat manusia dengan hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari sisi biologisnya. Nah, di mana letak perbedaan antara hewan dan manusia? Kita lihat sendiri. Hewan memiliki kemampuan memiliki makhluk biologis, punya insting, bertindak menurut insting, tidak mengenal etika dan estetika apalagi agama. Tetapi manusia ketika dilahirkan tidak berdaya sama sekali. Makhluk biologis, individu dan sosial, potensi yang berkembang, bertanggung jawab, punya etika, estetika dan agama. Itulah yang membedakan antara hewan dan manusia. Nah, realita yang ada, realita yang tersembunyi dalam serial education, yakni kurikulum yang tidak menjadi bagian untuk dipelajari. Secara lebih definitif digambarkan sebagai berbagai aspek dari sekolah di luar kurikulum yang dipelajari. Namun, mampu memberikan pengaruh dalam perubahan nilai, prestasi, perilaku siswa. Ya, dalam hal ini dimaksudkan adalah bagaimana cara guru sebagai seorang pendidik dalam menanamkan nilai-nilai agama kepada peserta didik atau siswa melalui perilaku keagamaan guru, interaksi guru dengan siswa, guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, dan segala komponen yang ada dalam sekolah itu sendiri. Nah, dalam hidden kurikulum inilah elemen terpenting yang tidak bisa diabaikan adalah guru. Karena guru
mempunyai ataupun memiliki peran yang signifikan dalam memformat dan membentuk anak ini itu sendiri, baik di sekolah maupun di madrasah. Nah, izin Pak, waktunya habis. Saya kasih waktu 1 menit tambahan. Baik, dimensi kemanusiaan. Ya, ini ada beberapa dimensi kemanusiaan, dimensi yang dimiliki oleh dimensi manusia yang dan potensinya adalah dimensi individual, dimensi sosial, dimensi keagamaan, dan dimensi kesusilaan. Itulah dimensi yang dimiliki oleh atau potensi yang dimiliki oleh seorang manusia. Gejala pendidikan dari berbagai segi pendidikan, segi anak, segi orang tua. Inilah gejalanya. Dan karena jadi beberapa pengertian yang saya sudah ungkapkan dari awal, ada Aristoteles dan lain sebagainya, mereka menyatakan bahwa sungguhnya manusia adalah makhluk yang sosial. Artinya pada dasarnya manusia makhluk yang ingin bergaul dan berkumpul dengan manusia. Jadi jika yang bermasyarakat, makhluk bermasyarakat dari sifat suka bergaul dan bermasyarakat, itulah manusia dikenal dengan sebagai manusia sosial. Saya kira, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasim atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa mengaplikasikan juga dalam keilmuan kita, menambah juga wawasan kita. Selanjutnya kami silakan untuk pemateri berikutnya, pemateri yang ketiga, kepada Pak Hilman. Saya silakan Pak. Pak Hilman, silakan Pak. Ya, saya lagi berusaha untuk menampilkan share screen, Pak. Belum tampil ya, Pak? Belum, Pak, belum. Yang tampilnya masih foto Pak Hilman yang tampil. Iya, saya pakai HP, Pak. Jadi agak repot ini. Soalnya kalau pakai hotspot nggak dapat ini. Boleh dikirimkan ke saya, Oh, iya. Pak, atau yang lain, boleh? Oh ya, betul-betul. Iya. Saya itukan aja ya. Betul. Ya, saya sudah kirim Pak Ari, coba tolong dilihat di WA-nya Pak Ari. Oke, sudah masuk, saya siapkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Dr. Arwil Dayanto, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teori dan Konstruksi Ilmu Pendidikan. Yang saya hormati dan banggakan rekan-rekan seperjuangan pada program Doktor Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo. Izinkan saya untuk memaparkan sedikit apa yang menjadi tugas bahagian saya untuk mempresentasikan pada siang hari ini, yaitu terkait teori evolusi ilmu pendidikan. Oke, next. Lanjut, Pak. Jadi latar belakang, jadi evolusi kebanyakan pada dasarnya kita memahami evolusi itu adalah terkait dengan evolusi yang dibawakan oleh teori Charles Robert Darwin, yaitu bagaimana perubahan ya manusia itu bahwasanya berasal dari kera. Ya, itu yang terlintas dalam pikiran kita ketika membahas tentang evolusi. Tetapi pada dasarnya evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan pada suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, sebenarnya perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama itu pada aspek biologinya, yaitu ada variasi, reproduksi, dan seleksi. Nah, sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi atau kumpulan. Oke, silakan dilanjutkan, Pak. Slide-nya. Nah, teori evolusi berasal dari bahasa Latin yakni evolvo, yang artinya membentang. Ya. Evolusi adalah proses perubahan secara beransur-ansur atau bertahap, di mana sesuatu berubah menjadi bentuk lain yang tidak seperti biasanya, menjadi lebih kompleks, ataupun berubah menjadi bentuk yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke, Pak, lanjut. Nah, kemudian teori tokoh-tokoh yang kita kenal daripada evolusi ini, pada evolusi modern saya mengangkat 2 tokoh, yaitu teori evolusi yang digagas oleh para ilmuwan Yunani yang dimulai dari awal hingga abad ke-18. Yang 2 tokoh ini sangat fenomenal. Yang pertama adalah Alfred Wallace dan Charles Robert Darwin. Oke, lanjut, Pak. Nah, definisi pendidikan dan ilmu pendidikan. Pendidikan sebagaimana yang dikemukakan oleh John Dewey, pendidikan sebagai proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional dalam hubungannya dengan alam dan sesama manusia. Selanjutnya dikemukakan pula oleh Driyarkara, bahwasanya pendidikan sebagai proses pemanusiaan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf insani, artinya yang lebih tinggi. Nah, adapun Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan ialah tuntunan di dalam hidup dalam proses tumbuhnya anak-anak, yang maksudnya yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak didik agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, adapun terkait dengan ilmu pendidikan dikemukakan lagi oleh Driyarkara, pemikiran bahwasanya ilmu pendidikan adalah pemikiran ilmiah tentang realitas yang kita sebut mendidik dan dididik. Nah, pemikiran ilmiah ini bersifat kritis, metodis, dan sistematis. Nah, Sutari Imam Bernadib mengatakan bahwa ilmu pendidikan adalah sebagai suatu ilmu yang mempelajari suasana dan proses-proses pendidikan. Yang terakhir ada Brojonegoro mengatakan bahwasanya ilmu pendidikan atau pedagogi sebagai teori pendidikan, perenungan tentang pendidikan dalam arti ilmu pengetahuan yang mempelajari persoalan yang timbul dalam praktik pendidikan.
Oke, lanjut Pak. Nah, kemunculan evolusi pada dasarnya adalah karena adanya adaptasi terhadap perubahan. Ini saya tadi mencoba untuk membuat apa-apa yang menjadi perubahan dalam pendidikan atau prinsip-prinsip yang sehingga terjadi perubahan evolusi pendidikan. Yang pertama adalah individu atau manusia itu sendiri, kemudian yang dapat melakukan terjadi perubahan pendidikan adalah zaman itu sendiri. Yang ketiga adalah kebutuhan, kemudian lembaga pendidikan, selanjutnya kurikulum dan teknologi. Nanti pada diskusi mungkin bisa kita jelaskan apa yang dimaksud, mengapa zaman itu masuk pada evolusi pendidikan, kemudian kenapa masuk kebutuhan dalam prinsip evolusi pendidikan. Oke, dilanjutkan Pak. Nah, Mukhtar Buhari telah menulis satu buku yang diberi judul Evolusi Pendidikan di Indonesia. Nah, buku ini di dalamnya adalah membahas tentang perkembangan dalam cara berbagai lembaga pendidikan di masa lampau mempersiapkan siswa-siswa mereka untuk menjadi guru yang kompeten. Nah, secara khusus yang ditelusuri adalah perkembangan konsep kompetensi mengajar. Jadi yang ditekankan dalam buku ini adalah kompetensi mengajar atau teaching competence, dan bagaimana konsep ini diterjemahkan menjadi program pendidikan dalam sekolah guru. Atau dengan perkataan lain, buku ini mencoba menelusuri bagaimana profesionalisasi di lembaga pendidikan guru berkembang dari waktu ke waktu. Oke, lanjut Pak. Nah, tinjauan hasil penelitian yang saya dapatkan adalah salah satu jurnal yang berjudul Modernisasi dan Evolusi Pendidikan Islam di Minangkabau yang ditulis oleh Al-Furqan pada tahun 2019. Surau merupakan lembaga pendidikan Islam yang merupakan prototipe dari lembaga pendidikan Islam lainnya di Indonesia. Nah, ini saya lihat dari sini surau ini merupakan evolusi dari tempat atau lembaga pendidikan berawal dari surau atau musalah, kemudian meranjak ke istilahnya sekarang adalah ruang-ruang pembelajaran atau ruang kelas. Ini bagian daripada evolusi sarana. Nah, secara historis keberadaan surau mulai menurun akibat modernisasi yang merusak yang merasuk dunia Islam. Yang saya kemukakan tadi adalah surau sekarang beranjak kepada ruang-ruang kelas atau ruang pembelajaran. Nah, evolusi sistem pendidikan Islam dari halqa ke klasik. Nah, ini mengalami perubahan. Ini adalah sistem pembelajarannya. Nah, kurikulum jenjang dalam dunia pendidikan, percampuran pendidikan Islam dengan pelajaran dasar kolonial dan sebagainya. Kemudian berikut adalah efek modernisasi dan perkembangan industri teknologi di awal abad ke-20 di era milenial ini. Nah, evolusi pendidikan Islam di Minangkabau disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk modernisasi ideologi dan pengaruh budaya dari daerah lain, perkembangan sistem pemerintahan, dan pesatnya kemajuan teknologi industri yang membuat terjadinya evolusi pendidikan di Minangkabau. Oke, lanjut Pak. Nah, yang terakhir itu terkait dengan pembangunan masyarakat. Nah, menurut Rostow dalam Abdul 2004 mengungkapkan bahwasanya pembangunan merupakan proses yang bergerak dan sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang menuju masyarakat yang maju. Nah, adapun pembangunan masyarakat yang dilakukan oleh Irwin itu merupakan upaya terencana dan sistematis yang dilakukan untuk dan dalam masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup penduduk dalam semua aspek kehidupan di dalam suatu kesatuan wilayah. Nah, pembangunan masyarakat suatu gerakan yang direncanakan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat dengan partisipasi aktif dan kepercayaan sepenuh mungkin atas prakarsa masyarakat. Nah, yang terakhir, sekolah dan masyarakat. Nah, dalam bahasa Inggris, humas atau disebut dengan public relation,
Oleh sebab itu yang menjadi dasar dari humas tersebut adalah komunikasi. Nah, berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwasanya humas pendidikan adalah serangkaian kegiatan organisasi untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat atau pihak-pihak tertentu di dalam maupun di luar organisasi. Hubungan yang harmonis itu dimaksudkan agar sekolah mendapat dukungan yang positif dalam usaha menciptakan kerjasama yang efektif dan efisien. Nah, dalam usaha mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Nah, selanjutnya hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu bentuk proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama untuk masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Mungkin sampai di sini apa yang bisa saya presentasikan. Terima kasih atas atensi para rekan-rekan dan selanjutnya mohon untuk diberikan masukan. Terima kasih. Pak Moderator, dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Hilman atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, demikian presentasi dari rekan kita. Selanjutnya yang mau presentasi siapa Pak Sad? Oh, Mas, kalau masih ada yang lain, kalau nggak ada, biar saya. Karena kemarin di jadwal terakhir, berarti saya ya menunggu Ya, Pak Febri belum ini ya. Terakhir kedua, Pak Febri belum siap ini. Kayaknya kita harus segera hubungi Pak Febri ini. Silakan Pak Sad, kami berikan waktu. Oke. Terima kasih. Kelihatan Pak, Bapak Ibu. Presentasi saya apa sudah kelihatan? Jelas Pak, jelas. Mantap Pak. Nah, terima kasih Bapak Dr. Arwil Dayanto sebagai dosen pengampu, kepada Bapak Moderator, Pak Ari, kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi, yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan presentase dari tugas yang saya terima. Memang sebagaimana tadi disampaikan oleh teman-teman, sebenarnya tugas saya ini yang pertama, yang kedua ya setelah Pak Hasim sebenarnya, karena topiknya juga ya seperti Bapak Ibu lihat teoretik pedagogik yang sudah dipresentasikan oleh semuanya ya. Memang ini topik yang sangat-sangat kelihatan membosankan, karena itulah ada saudara kita ini Pak Sahrul sebenarnya yang dapat ini diganti, ya udah biasa katanya, udah bosan ya. Tetapi biar bagaimanapun bahwa topik yang kita bahas ini adalah menjadi dasar ya, menjadi dasar di dalam sesuai dengan mata kuliah kita ini, mata kuliah yang sudah kita dapat teori dan konstruksi ilmu pendidikan itu sendiri. Ya, memang secara umum sering kita mendengarkan, memang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu saudaraku, apa itu pedagogi, apa itu ada ilmu andragogi ya, andragogi. Memang secara umum kita melihat bahwa sering memang kita mendengar antara, yang bisa saya ambil inti dulu di dalam pendahuluan ini, antara pedagogi dengan pedagogik. Sering disamakan para ahli banyak atau para tenaga-tenaga pendidik banyak yang menyamakan antara pedagogi dan pedagogik. Sebenarnya pedagogi itu adalah membimbing anak ya. Sebenarnya ada bakat dari orang yang bisa membimbing anak, itu sebenarnya pedagogi ya. Sedangkan pedagogi itu sebenarnya adalah seni ilmu ya. Seni ilmu untuk mendidik ya. Bisa dipelajari oleh semua orang sebenarnya ya. Jadi di dalam makalah saya ini intinya sebenarnya teori pedagogik, dan ada beberapa materi supaya supaya bisa dipahami secara inti mengenai teori pedagogik. Salah satu keberhasilan pendidikan itu ya tentu walaupun merasa membosankan mempelajari
ilmu ini, tapi ini berhubungan dengan kemajuan bangsa, kemajuan masyarakat, ya. Karena peran kompetensi pedagogi guru, ya, itu dalam proses pembelajaran berpengaruh terhadap hasil pembelajaran peserta didik. Peranan kompetensi pedagogi guru dalam mengelola pembelajaran sangat dibutuhkan dan dituntut kreativitas yang tinggi, khususnya seperti pada masa sekarang ini, masa kondisi COVID-19. Kreativitas seorang guru dalam misalnya dalam penggunaan multimedia pembelajaran seperti kita ini, supaya pembelajaran tersebut dapat berhasil dengan baik, perlu terus ditingkatkan melalui peningkatan kompetensi pedagogik. Yang kemarin ada teman kita juga yang bahas melalui kompetensi pedagogik transformatif, ya, melihat kondisi, bagaimana kondisi yang terjadi. Seorang yang memiliki kompetensi pedagogik harus bisa dia menyesuaikan dengan kondisi pendidikan yang terjadi, ya. Bagaimana kondisi yang terjadi misalnya pada saat ini, harus bisa kondisi di lapangan yang real, bisa disesuaikan. Itulah sebenarnya yang dituntut dari kompetensi pedagogik, ya. Bapak Ibu saudara, seperti di dalam Permendiknas tentang standar pendidikan dan kependidikan, ya, bahwa dikatakan di sana bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran siswa, sekurang-kurangnya meliputi pemahaman, wawasan, dan landasan kependidikan, mengelola pembelajaran, pemahaman terhadap peserta didik, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan beberapa potensi yang dimilikinya. Jadi harapannya guru dapat memiliki kompetensi pedagogik yang baik sehingga dapat menyusun pembelajaran dengan baik. Sebenarnya di sini yang kita perlu melihat inti daripada pedagogi itu sebenarnya kita melihat bagaimana pendidikan, esensi pendidikan itu, ya, esensi pendidikan. Seorang filsuf menyatakan begini, bahwa sebenarnya dunia ini dikuasai oleh tata yang tiada celah, yang mengatur dunia beserta isinya dengan tiada pula celah. Jadi esensialisme didukung oleh idealisme modern yang mempunyai pandangan yang sistematis mengenai alam semesta tempat kita berada. Jadi menurut Plato, jika Anda bertanya, apakah pendidikan itu? Ya, apakah pendidikan itu? Maka secara umum jawabannya mudah, yakni pendidikan membuat seseorang menjadi baik dan orang yang baik itu akan bertindak mulia. Nah, artinya kajian tentang esensi pendidikan berhubungan dengan karakter sumber daya manusia. Demikianlah esensi pendidikan mencoba menemukan kebenaran yang paling hakiki yang didekati dengan berpikir mendasar, menyeluruh dan transendental. Seperti tadi dikemukakan oleh teman juga mengenai pendapat Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa tuntutan di dalam hidup tumbuh anak-anak ada pun maksudnya pendidikan itu menuntun, ya, menuntun perubahan seperti yang disampaikan oleh Ibu Anissa tadi, ada pendidikan andragogi anak-anak, ya. Sebenarnya intinya bukan hanya dari segi anak-anak, dari segi usia sebenarnya, ya, tapi bagaimana kekuatan kodrat pada anak-anak itu, karakternya sebenarnya, ya, karakternya menjadi dewasa. Jadi itu sebenarnya kalau menurut Ki Hajar Dewantara disebutkan bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi pendapat Ki Hajar Dewantara ini bila dihubungkan dengan pendapat Plato tadi dan beberapa pendapat lainnya, intinya adalah penekanan esensi pendidikan itu adalah pembangunan karakter, menumbuhkan orang yang beretika, mempunyai kepribadian yang baik,
dan menjadi dewasa, ya, menjadi dewasa bertanggung jawab. Ada beberapa ahli yang berpendapat tentang esensi pendidikan ini. Nah, yang intinya dari esensi ini sebenarnya, kalau saya nanti menyerangkan semua terlalu panjang, tapi intinya adalah pembangunan karakter, ya, pembangunan menuju membuat masyarakat punya harkat dan martabat. Saya ambil yang pendapat dari Foundation Educational All Olmsteen Lipin menyatakan begini, kira-kira beberapa mungkin inti bisa diambil dari pendapat ini. Yang pertama dikatakan menumbuhkan orang yang beretika, yang akan mengelola urusan ekonomi dengan bijaksana, yang akan berpartisipasi dalam pemerintahan secara efektif. Ini walaupun pada kenyataannya kita dengar banyak ini yang menyembuhkan orang pengelola ekonomi ini tidak beretika, yang kita lihat ada yang korupsi segala macam, ya. Tapi ini sebenarnya intinya orang yang berpendidikan itu harus mengelola dengan punya etika, ya. Jadi dikatakan direkomendasikan pembelajaran praktis karena itu adalah kekuatan membentuk perjalanan hidup seseorang. Seseorang pendidikan yang baik, ia beralasan harus mengembangkan kemampuan mengelola urusan ekonomi, sosial, ekonomi, politik secara praktis, ya, membantu membentuk pandangan yang pragmatis, ya, pragmatis dan eksperimental pendidikan modern yang menekankan learning by doing dan interaksi dengan lingkungan, ya, apa yang harus kita lakukan dalam sebenarnya kehidupan kita. Ini sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ya, tentang sistem pendidikan, berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, ini sebenarnya sesuai dengan apa yang ada di dalam, yang terkandung di dalam Pancasila, yaitu nilai-nilai luhur, ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagian besar kita sudah mengetahui, bangsa kita sudah hidup di dalamnya. Jadi itu sebenarnya esensi inti dari pendidikan itu. Bagaimana proses pendidikan berjalan, apa sebenarnya tujuannya, jangan sampai sesat, dan bagaimana pendidikan itu berjalan dalam situasi apapun. Itu inti dari teoretik pedagogik ini sebenarnya yang perlu kita pahami, apa tujuan sampai ke sana. Bagaimana kesimpulan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dan teman-teman, dan bukan teman-teman, para ahli, pendapat di atas sebenarnya, bahwa pembangunan karakter, esensi pendidikan itu adalah pembangunan karakter, menumbuhkan orang yang beretika, mempunyai kepribadian yang baik, dan menjadi dewasa, bertanggung jawab, dan orang yang baik bertindak mulia dalam kehidupannya. Itulah sebenarnya kesimpulannya, arahnya, bagaimana pedagogik itu berjalan. Terima kasih kepada Pak Moderator. Saya mohon dilanjutkan, kalau ada masukan, pertanyaan, saya serahkan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sahat. Materi yang luar biasa, merangkum ahli pendidikan terkait dengan pengertian dan esensi daripada konsep pendidikan itu. Karena memang terkadang kita salah dengan pendidikan yang harus mengeluarkan peserta didik kita dengan hasil yang maksimal di dunia kerja, padahal terkadang mereka kurang beretika, sehingga ketika menjadi orang-orang yang besar, justru besarnya mereka itu mengecilkan orang-orang lain dengan berbagai tindak tanduk mereka yang kurang beretika. Oke, selanjutnya saya silakan kepada Pak Febri sebagai pemateri terakhir kita. Pak Febri, silakan Pak. Oke. Belum. Cek. Oke, Cek. terdengar Pak. Silakan Pak. Bisa dijadikan co-host Pak. Host, silakan host.
Oke, terima kasih. Sudah muncul ya? Sudah Pak, sudah. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Moderator, Pak Ari Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, saya kira langsung saja ya, saya ingin memaparkan hasil topik yang sudah dibagikan oleh Pak Doktor sebelumnya, yaitu tentang memahami konsep dan karakteristik kecerdasan peserta didik. Perbedaan gaya belajar untuk perbaikan proses pembelajaran dan upaya pengembangan melalui musik. Nah, di sini saya mencoba menambahkan melalui musik karena memang sesuai dengan bidang atau sesuai dengan disiplin yang ilmu saya geluti. Untuk itu di slide kedua ini saya mencoba mencetuskan, menuliskan di sini Howard Gardner atau Anthony Wilker terkait dengan kecerdasan. Beliau salah satu tokoh pendidikan dan psikologi terkenal yang mencetuskan teori tentang kecerdasan majemuk atau yang biasa kita sebut dengan multiple intelligency yang dibagi menjadi 9 kecerdasan anak untuk memaksimalkan potensinya. Nah, yang pertama yaitu kecerdasan linguistik, yaitu atau verbal, kecerdasan logis, ya, matematika, kecerdasan spasial, visual, kecerdasan kinestetik atau gerak, kecerdasan auditori, musik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalistik atau lingkungan, dan kecerdasan eksistensial. Jadi memang ini 9 kecerdasan ini yang kira-kira yang penting untuk kita pelajari dan kita ketahui sepertinya ini sudah pernah disampaikan oleh Ibu Anissa di pertemuan kapan hari saya sudah pernah mendengar apa yang dipresentasikan oleh Ibu Anissa, tapi di sini saya akan lebih spesifik membahas tentang kecerdasan auditori. Nah, dan ini juga beririsan dengan hasil dari insya Allah akan menjadi disertasi saya, proposal disertasi saya terkait dengan auditori atau pembahasan musik tentang kecerdasan itu sendiri. Oke, lanjut terkait dengan itu saya mencoba mengantar, ini saya pinjam dari wilayah medikal ya, saya pinjam dari bahasa kedokteran. Jadi ini saya memang pada akhirnya saya mensinkronkan atau menggabungkan, menghybrid antara bidang kedokteran dan bidang musik itu sendiri, karena memang ini akhirnya setelah jauh penelusuran saya, akhirnya ini memang tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi yang seperti yang sudah ada di tabel 1 yaitu sumbu dari ke-9 aspek kecerdasan adalah neuroscience, yaitu sistem pada saraf otak. Artinya ilmu yang mempelajari otak manusia itu adalah neuroscience. Jadi jejak pendidikan di dalam neuroscience dapat diamati di dalam upaya mengoptimalkan fungsi otak dalam mencerdaskan peserta didik. Nah, jadi di sini perlu kita satukan persepsi, artinya neuroscience itu berfungsi untuk mengoptimalkan otak. Nah, jadi fungsi otak itu supaya bisa bekerja dengan aktif dan optimal. Nah, karena itu perlu ada pembelajaran atau pemaknaan dari sudut pandang neuroscience. Nah, oke, akan saya lanjutkan. Jadi untuk memahami pendidikan dari perspektif musik itu sendiri, nah semoga saja ini bisa terjemahkan, bisa saya sampaikan secara komprehensif, karena memang ini sebetulnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan, hanya karena keterbatasan waktu, akhirnya saya coba semoga saja bisa dipahami dengan seksama oleh teman-teman, karena saya juga sejujurnya butuh masukan dan kritik dan saran dari teman-teman. Nah, jadi untuk memahami pendidikan dari perspektif musik itu sendiri, yaitu misalnya pendidikan, singkatnya kan pendidikan itu adalah optimalisasi potensi manusia. Jadi bagaimana mengoptimalkan potensi manusia. Jadi tidak ada manusia yang tidak memiliki kecerdasan. Jadi semua manusia itu diberikan kelebihan. Nah, untuk menyempurnakan kelebihan itu, untuk bisa kita sempurnakan kelebihan itu, kita perlu mengoptimalkan
Nah, itu dari proses pembelajaran. Nah, di sini musik alat komunikasi yang menggunakan bunyi yang tertata dan terstruktur. Nah, di sini yang menjadi ini, jadi ini memang yang saya tulis di bawah ini, tabel di bawah ini memang ini perkataan masyarakat awam pada umumnya. Buat apa kuliah musik ya? Nanti jadi anak band, nanti terlibat pergaulan yang salah, nanti tidak punya masa depan. Jadi ini memang kritik-kritik yang saya terima, atau bukan saja kritik, tapi itulah pemahaman masyarakat yang awam terkait dengan pembelajaran musik. Nah, jadi ini memang bergejolak juga sih di wilayah keluarga saya ya. Jadi sedikit curhat lah ya. Jadi di keluarga saya ini waktu saya mau berangkat ke Jogja, saya kan di Gorontalo, saya lulus SMA, saya mau berangkat ke Jogja itu mau kuliah musik, ditanya, kok mau kuliah musik, mau jadi apa? Masa depannya jadi apa? Jadi pemusik, jadi penyanyi jalanan, jadi anak band. Nah, ini yang jadi apa ya? Jadi bergejolak kan. Akhirnya saya menyadari itu berdampak psikologis untuk saya dan keluarga saya terdekat, khususnya orang tua saya. Dan saya ingin membuktikan bahwasanya musik itu dapat meningkatkan kecerdasan. Dan ini coba saya pelan-pelan, ini dari S1, S2, S3, saya terus mengembangkan bagaimana yang disebut dengan psikologi musik. Jadi ini ilmu baru antara disiplin musik dan psikologi. Jadi ini interdisiplin, multidisiplin yang saya gabungkan menjadi satu. Dan ini memang lagi berkembang ya. Nah, saya melanjutkan paparan saya. Jadi ini tampak ini wajah-wajah saat konser musik, jadi konser dangdut ricu. Nah, sebetulnya ini kan instrumennya memang yang memicu konflik di sini kan sebetulnya bukan musik, tapi orangnya yang bersenggolan karena keasikan bergoyang, akhirnya mengabaikan orang-orang yang ada di sekitarnya dia. Nah, ini akhirnya yang memicu konflik, bukan musiknya. Nah, ini yang akhirnya coba saya luruskan ya. Jadi ini sebetulnya banyak sekali analogi yang ingin saya sampaikan, karena keterbatasan waktu saya lanjut saja, saya next. Yang berapa slide berikutnya, itu musik dikerucutkan menjadi dua aspek, yaitu intramusikal dan ekstramusikal. Nah, intramusikal ini adalah representatif dari perasaan yang dituangkan ke dalam karya. Nah, jadi memang itu musik dan unsur musiknya, misalnya nada, harmoni, tangga nada, do re mi fa sol la si do, itu unsur musik dan musik. Nah, sedangkan ekstra musikal itu adalah potensi-potensi setelah lahirnya karya musik. Nah, aspek di luar musik yang bertampak pada perilaku manusia setelah terlibat dalam pengalaman musikal. Nah, ini yang akan nantinya mengerucutkan saya pada bagaimana meningkatkan kecerdasan melalui musik. Nanti berikutnya akan saya sampaikan di sini musik dan manusia. Jadi ini hubungan bagaimana musik dan manusia. Jadi musik dapat meningkatkan kecerdasan manusia melalui indera auditori. Nah, sebetulnya kan seperti yang sudah saya paparkan tadi di halaman slide awal-awal, jadi ada banyak yang dapat meningkatkan kecerdasan manusia. Jadi musik bisa, tapi bukan satu-satunya. Itu saja, itu yang perlu kita luruskan bersama. Jadi musik bisa meningkatkan kecerdasan, tapi bukan satu-satunya. Nah, yang kedua, dalam konteks kecerdasan, sebetulnya semua manusia yang sudah berkomunikasi dengan yang namanya suara. Jadi janin usia 14-18 minggu itu, dia belum memiliki telinga, dia hanya memiliki selaput otak. Nah, untuk bisa berkomunikasi dengan selaput otak itu, instrumen yang dapat berkomunikasi dengan selaput otak itu yaitu adalah suara atau frekuensi getaran, yang biasa di dunia fisika mungkin Pak Arya atau Pak Sarul itu biasanya resonansi ya, bisa ini yang orang ahli di fisika, jadi mungkin bisa meluruskan kalau jika saya salah. Jadi resonansi itu adalah getaran yang menghasilkan bunyi. Nah, itu jadi memang pada konteks kecerdasan usia 6 bulan kehamilan sudah berkomunikasi dengan yang namanya suara. Jadi semua manusia itu memiliki tingkat musikalitas. Jadi sudah memiliki bakat. Jadi tidak ada manusia yang tidak memiliki bakat musik. Hanya posisinya kita mau tidak mengembangkan potensi itu. Nah, terkait dengan ini saya ingin mencoba mengkorelasikan bagaimana sehingga musik ini dapat meningkatkan kecerdasan manusia. Oke, saya lanjutkan.
Di sini yang paling umum ya, ini yang paling umum, teori umum yang kita kenal yaitu De Mozart Effect. Jadi memang ini De Mozart Effect ini yang paling umum orang tahu, tapi sebetulnya ini yang paling lama efek Mozart adalah sarana interaksi yang ditujukan untuk mengaktifkan sel otak janin melalui suara. Dalam hal ini dikemas dalam bentuk musik. Nah, artinya untuk dapat meningkatkan bukan efektif sih, tapi untuk dapat mengaktifkan kinerja saraf bayi di dalam janin itu, makanya bayi-bayi itu sejak di dalam janin didengarkan musik. Nah, didengarkan musik itu musik-musiknya si Mozart ini yang sering didengarkan. Akan tetapi tidak hanya untuk janin saja sebetulnya, ada penelitian-penelitian yang nantinya akan saya paparkan terkait dengan penelitian-penelitian yang juga akhirnya si Mozart ini ternyata tidak hanya janin, juga manusia-manusia atau bukan manusia sih, tapi anak usia dini juga bisa dapat meningkatkan kecerdasan. Nanti di sini akan saya coba paparkan. Nah, ini landasan teorinya. Nah, jadi memang seiring dengan momentum musik dijadikan sarana dalam meningkatkan kecerdasan, maka penting untuk diketahui data-data penelitian rasional dan saintifik untuk mendukung asumsi musik dalam pendidikan anak. Nah, jadi memang ini tidak hanya sekedar ucapan, tetapi juga memiliki dasar yang matang. Jadi memang ini sudah berkembang di negara-negara maju. Lalu terlebih minat terhadap hubungan musik dan otak dari berbagai persepsi telah berkembang luas dan dapat diketahui dari beberapa publikasi. Nah, di sini ada coba saya paparkan di sini terkait dengan publikasi itu sendiri. Jadi memang mulai dari 1990 dalam As News and the World report mengenai The Musical of Brain. Jadi di sini di publikasi pertama ini di tahun 1990, jadi The Musical Brain. Jadi musik yang dapat mempengaruhi kinerja otak. Jadi imajinasi kita, kalau kita orang-orang besar itu, kadang kan kalau kita posisi hati kita kan lagi sedih, lagi galau, lagi putus cinta, ketika kita mendengar musik sedih, musik galau itu akan berpengaruh pada perilaku kita, akan berpengaruh pada tindakan kita. Nah, ini yang dibahas pada publikasi pada tahun 1990. Jadi memang bahkan sebelum saya lahir ya, ini 1990, saya belum lahir sudah ada penelitian-penelitian yang terkait dengan The Musical of Brain ini. Jadi memang ini sebetulnya ada banyak penelitian yang di bawah tahun 1990, tapi saya tidak cantumkan di paparan ini karena memang mengingat pertimbangan waktu ya. Jadi ini dan selanjutnya dipublikasi tahun 1995, 1996. Jadi saya coba kerucutkan hingga yang terkini. Sebetulnya saya punya juga data-data yang terbaru. Waktunya habis, kita kasih tambahan waktu 1 menit. Waktunya sudah habis ya? Ya, sudah habis. Sudah habis. Jadi ini banyak sekali sebetulnya ini Pak. Masih 13 slide ya. Oke, jadi intinya saja. Jadi saya langsung ke rekomendasi. Jadi rekomendasi dari saya, musik dapat meningkatkan kepekaan terhadap mental. Kunci kepekaan mental dapat distimulus dengan pendekatan musikal. Lalu di poin kedua, tingkat tertinggi tercapaiannya pendidikan yaitu terbentuknya nilai-nilai moral atau etika. Jadi open mind, menerima perbedaan baik pendapat dan pilihan. Nah, ini yang sering terjadi di dunia politis ya. Jadi tidak berpikir luas, tetapi lebih berpikir pendapatnya lebih benar daripada orang lain. Jadi menerima perbedaan baik pendapat dan pilihan. Jadi demokrasi ini hanya sekadar teori, tidak ada implementasinya. Jadi musik salah satu aspek yang dapat membentuk karakter dimulai dari janin hingga ke tahap pendidikan lanjut dan pendidikan tinggi. Lalu poin ketiga yaitu kecerdasan ada karena pengalaman mendengar, melihat, merasakan, dan merenung. Jadi saya kira itu saja pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon semoga saya bisa mendapatkan masukan dan kritik saran dari teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Febri atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, para pencari doktor, pejuang doktor yang saya hormati, kami berikan kesempatan masih ada sekitar 20 menit ya, kita tanya jawab supaya Pak Dokter juga bisa menyaksikan interaksi kita. Jadi silakan
Untuk 10 menit pertama saya berikan waktu 3 orang untuk bertanya dan juga ditanggapi oleh yang ditanya. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Silakan Pak Rasid. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati para presenter 5 orang, mulai dari Ibu Anissa sampai ke Pak Febriando. Terima kasih Bapak Ibu atas presentasinya. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, Jakarta 17 Agustus 1945. Pak Ari, terima kasih sudah menjadi moderator pada diskusi kita hari ini. Saya tertarik dengan presentasi Pak Hasim. Presentasi Pak Hasim itu di sana menyebut ada hidden curriculum, kemudian ada kalimat pseudo demokrasi atau demokrasi yang semu, kemudian ada pendidikan demokrasi, kemudian di akhir pemaparan ada semacam petuah keagamaan. Kebetulan hari ini hari Jumat, jadi Pak Hasim semacam memberi ceramah di masjid tentang kaitan materi itu. Nah, mohon dijelaskan kembali Pak terkait dengan sebetulnya apa korelasi antara hidden curriculum, kemudian pendidikan demokrasi dan pseudo demokrasi itu atau demokrasi yang semu. Itu mungkin bisa dijelaskan Pak Hasim. Itu yang pertama Pak. Yang kedua tentang teori evolusi ilmu pendidikan Pak Hilman Jabar. Ini luar biasa Pak. Kalau kita membaca teori evolusi ini kan perspektif para ahli itu pasti berbeda. Tapi kita tidak boleh menyalahkan satu ahli dan membenarkan ahli yang lain, karena ketika mereka menyusun teori itu berada di masanya dan sesuai dengan pengamatannya, sesuai dengan nalar yang dia gunakan. Nah, terkait dengan konteks kekinian, seberapa relevansikah teori evolusi pendidikan ini ketika dikaitkan dengan kondisi pendidikan kita saat ini? Jika kita kaitkan dengan mekanisme kebijakan hukum maupun kebijakan politik di sebuah negara, katakanlah di Indonesia, apakah kebijakan hukum dan kebijakan politik itu bagian dari instrumen teori evolusi pendidikan itu? Itu Pak. Jadi saya kira itu saja. Mohon maaf yang lain saya tidak tanya karena mungkin yang akan bertanya bagian yang lain. Oke, baik, terima kasih Pak Rasid. Sebenarnya tadi ketika pertanyaan pertama saya sudah mau cut untuk pertanyaan kedua, tapi sudah terlanjur jadi Pak. Oke, saya berikan kesempatan untuk Pak Hasim. Silakan Pak Hasim. Pak Hasim. Oke, kalau tidak bisa mendengarkan saya, kita ke Pak Hilman dulu. Silakan Pak Hilman. Ya, terima kasih Pak Ari sebagai moderator kita pada sore hari ini. Apa yang dikemukakan oleh Pak Rasid Yunus tadi terkait konteks kekinian ya tentang evolusi pendidikan, terkait kaitannya kebijakan hukum dan politik apakah bagian dari instrumen pendidikan. Begitu ya, yang itu yang saya paham tadi. Nah, mengawali itu betul apa yang disampaikan oleh Pak Rasid tadi. Makanya kan sebelumnya saya cuma mengambil dua tokoh evolusi modern pada sekitar tahun 1882 seperti itu sampai saat ini. Betul apa yang disampaikan Pak Rasid bahwasanya para tokoh evolusi itu memukakan pendapatnya atau konsepnya sesuai dengan masa yang mereka dapati dan sesuai nalaristik mereka. Nah, konsep sederhana yang sebagaimana dikemukakan oleh teori Darwin, Charles Darwin, Robert Darwin, sebelum kita yang sangat familiar itu adalah bahwasanya manusia itu berasal dari kera dengan perubahan-perubahannya, evolusinya. Itu yang saat ini yang kita pahami kalau bercerita tentang evolusi pasti terkait dengan teori itu, teori kera itu. Nah,
ada juga teori yang menarik yang disampaikan oleh Charles Darwin terkait bagaimana jerapah itu pada dasarnya, jerapah itu lehernya pendek, ya lehernya pendek, akan tetapi dengan bagaimana cara mempertahankan hidup dan makanannya adalah pohon yang tinggi, maka yang pendek tadi lehernya berusaha untuk menggapai makan ranting-ranting pohon, dahan-dahan yang tinggi itu, dedaunan, sehingga evolusi itu akan berubah seiring dengan masa itu, sehingga leher jerapah itu panjang. Nah, kalau kita konteskan dengan biologis antara hewan dengan manusia, kan seperti itu juga yang bisa kita dapati saat ini. Ketika misalnya ada di antara kita ingin menaikkan sekian senti tinggi badan kita, maka pasti kita melakukan yang semacam olahraga, itu menggantung-gantung begitu, itu identik dengan untuk menaikkan itu. Itu mungkin keterkaitan antara teori evolusi itu pada masa itu yang terkait dengan biologis atau fisik. Nah, tapi sekarang kaitannya adalah masuk pada konten tentang kebijakan pendidikan, dari ranah hukum dan politik. Nah, evolusi ini kan bagian daripada apa yang sudah saya sampaikan pada pemaparan saya tadi, yaitu bagian daripada perubahan baik pada masanya, ada 5 tadi, itu masa itu sendiri, kedua adalah zamannya, ketiga adalah lembaga pendidikan itu sendiri, yang keempat adalah kurikulum, dan yang terakhir adalah teknologi. Nah, bagian evolusi pendidikan kita saat ini melalui Zoom meeting ini atau virtual ini adalah bagian daripada evolusi itu. Nah, terkait dengan pembahasan sebelumnya terkait dengan kebijakan hukum dan politik, nah seperti itu. Ada kan identik dengan jargon ganti menteri, ganti kurikulum, itu kan terkait dengan politik. Ya, pada masa sebelumnya kan ada gencar-gencarnya, mungkin Bapak Ibu ketahui bersama, ada istilah SM3T dengan gaji tambahan tunjangan terpencil. Nah, sekarang kan ada dengan guru pembelajar dan deretan-deretannya, itu kan bagian daripada kebijakan-kebijakan dalam dunia pendidikan. Nah, termasuk juga pada masa pandemi ini, saya rasa itu banyak kebijakan-kebijakan yang lahir dan merupakan bagian daripada evolusi pendidikan. Nah, ini kan terkait dengan apa yang saya paparkan tadi, bagian daripada teknologi yang merubah itu dengan masa. Nah, masanya saat ini kan masa pandemi, masa COVID. Nah, sehingga mengantarkan kita untuk menggunakan teknologi kan sebelumnya sudah ada, akan tetapi tidak termanfaatkan dengan semaksimal mungkin melalui pembelajaran virtual ini. Ya. Mungkin itu untuk sementara. Mungkin ada yang rekan-rekan pejuang dokter yang ingin menambahkan tentang teori. Pak Hasim mungkin ini, kalau hukum dan politiknya ini, mungkin lebih rinci, lebih detail. Ya. Silakan Pak Hasim. Terima kasih. Mohon maaf saya tidak nyalakan kameranya karena saya ada di kamar ini. Kurang sehat ini Pak. Oke Pak. Tapi saya menyimak apa yang disampaikan tadi. Oke, jadi silakan, pertanyaan Pak Rasid tadi tentang korelasi pendidikan demokrasi. Jadi kita kan bagaimana saya sampaikan tadi bahwa demokrasi dalam pendidikan itu adalah merupakan yang nantinya akan membuat kesempatan terbaik untuk bisa tercapainya keadilan dan terhormat dan bisa berharga harkat dan martabat kemanusiaan, mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan itu sendiri. Nah, bagaimana apa korelasinya dengan hidden curriculum? Hidden curriculum yang tadi yang saya sampaikan bahwa tadi beberapa ahli menyampaikan bagaimana dengan pendidikan itu sendiri. Nah, satu pendidikan dalam sasaran utama dalam pendidikan itu adalah, sebagaimana saya sampaikan, adalah manusia. Kita tahu semua itu bahwa sasaran pendidikan itu adalah manusia. Manusia tadi yang disampaikan oleh beberapa ahli, termasuk Aristoteles, adalah makhluk sosial. Nah, memang apa yang saya sampaikan tadi bahwa manusia memang ada sedikit kesamaan dan ada perbedaannya dengan makhluk lain seperti hewan. Tadi saya sudah angkat di mana perbedaan antara
hewan dan manusia itu sendiri. Realita tadi hidden curriculum adalah realita yang tersembunyi dalam proses pendidikan. Ya, hidden curriculum yang dikatakan tadi realitanya yakni kurikulum yang bukan menjadi bagian daripada pembelajaran, yang sehingga berbagai unsur tadi yang saya sampaikan tadi, beberapa unsur tadi, input, output, dan pendidik beserta outputnya, unsur-unsur di luar kurikulum yang dipelajari tetapi dapat mempengaruhi perubahan nilai, perubahan prestasi yang dimiliki oleh perubahan sikap yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Nah, kurikulum inilah kemudian, kurikulum yang tersembunyi inilah yang kemudian didefinisikan yang tadi saya sampaikan, bahwa cara bagaimana guru menyuntikkan nilai-nilai agama pada siswa. Tadi sebagaimana kita tahu undang-undang, tujuan dari pendidikan adalah sasarannya adalah kepribadian, perilaku, dan agama. Nah, kurikulum yang tersembunyi yang dimaksudkan, jadi tadi bagaimana guru dapat menyuntikkan nilai-nilai agama kepada siswa melalui perilaku agama, melalui hubungan antara guru dengan guru, melalui guru dengan siswa, guru dengan kepala sekolah, dan semua unsur yang ada di dalam sekolah itu. Nah, kurikulum yang tersembunyi itulah yang kemudian yang paling penting, ya, yang tidak bisa disingkirkan, tidak bisa kita abaikan, yakni mewujudkan seorang guru yang memiliki fungsi penting dalam memformat bagaimana siswa-siswa nanti dia dia dapat mencapai sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan undang-undang undang-undang pendidikan nomor 20 tadi. Nah, sasarannya adalah kepribadian, akhlak, dan akhlak, kemudian dengan sasaran terakhir adalah akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan pada masyarakat, pada seorang siswa itu sendiri. Saya kira itu dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hilman dan Pak Hasim atas jawabannya. Bapak Ibu, silakan untuk pertanyaan berikutnya atau mau menanggapi atau mau menambah, silakan. Pak Syarul. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak-bapak dan Ibu sekalian terkait presentasi yang disajikan tadi dan penjelasan Pak Hasim dan Pak Hilman terkait pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan oleh penanya tadi. Nah, saya coba yang terakhir karena kebetulan yang paling saya ingat yang terakhir tentang belajar dengan kesan yang kemudian dikaji dengan musik. Sebagaimana yang sempat tadi disinggung oleh Pak Febriando terkait resonansi. Jadi memang enggak tahu, ini menarik aja sebenarnya frekuensi-frekuensi yang muncul, makanya muncul gelombang-gelombang untuk bertanya, Pak. Oke, jadi yang mungkin yang ingin saya sampaikan sebenarnya kan kalau berbicara bidang kajian masing-masing kan punya gayanya sendiri. Dan setiap peserta didik itu ketika mengikuti mata kuliah, mata pelajaran itu punya gaya belajarnya masing-masing. Nah, sebenarnya pandangan Bapak aja sih, pandangan Bapak sebagai seorang seni yang implementasinya lebih kepada seni musik, sebenarnya sebagaimana mengelaborasi gaya belajar seorang peserta didik itu sehingga dapat mendorong tingkat kecerdasan mereka dikaji dalam bidang seni musiknya Bapak. Karena lagi-lagi saya sampaikan begini karena melihat orang yang bekerja sambil dengar musik itu punya warna sendiri. Punya warnanya sendiri. Kenapa orang bekerja sambil dengar musik? Ya, lagi-lagi kan di kepala kita ini kan ada dua bagian. Otak kanan dan otak kiri. Ya, punya rangsangan tersendiri. Nah, kalau di kajian musik seperti apa sebenarnya gaya belajar yang seharusnya? Kalau saya Pak jujur saja kalau di bidang saya fisika enggak tahu musik apapun itu kayaknya tambah bingung lagi. Karena memang kajiannya agak berbeda, pemetaannya agak berbeda. Maka dari itu, dari pandangan orang musik,
gaya belajar itu seperti apa sebenarnya untuk mendorong tingkat kecerdasan peserta didik. Itu mungkin dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syarul. Luar biasa pertanyaannya. Jadi semua pekerjaan yang didasarkan dengan musik itu seperti apa nih dari pandangan orang-orang pendidikan yang dikategorikan dengan doktor atau calon doktor di bidang musik. Silakan Pak Febri. Oke, terima kasih Pak Syarul, juga Pak Moderator, Pak Ari Anang Setio. Saya kira ini pertanyaan yang luar biasa ya, tapi ini pertanyaan yang mudah, tapi energik. Mudah dia energik. Jadi memang bagaimana ya menjelaskannya? Saya mungkin bisa ini Pak Syarul ya, dikerucutkan di substansi pertanyaannya itu cara belajar bagaimana ya maksudnya kan cara belajar tadi yang ditanyakan. Gaya belajar yang bagaimana? Iya, intinya gaya belajar yang bagaimana? Gaya belajar yang bagaimana? Gaya belajar yang bagaimana untuk orang musik. Jadi bagaimana gaya belajar yang saya lakukan untuk belajar musik itu sendiri, atau gaya belajar yang saya lakukan untuk pembelajaran lain? Untuk memahami. Jadi gaya belajar, kan orang musik itu biasanya kan sudah tahu cara identitasnya, sudah tahu polanya, maka kita sebagai orang yang bukan orang musik, bagaimana memahami materi yang kami ikuti dengan mencoba untuk mengelaborasikan dengan gaya belajar orang musik. Maksudnya kombinasi antara digital yang kami dengar dengan gaya belajar kami, supaya bisa memberikan pemahaman terhadap materi yang kami sedang pelajari misalnya. Gitu Pak, pandangan orang musik terhadap gaya belajar intinya. Yang baiknya seperti apa? Oke, iya. Jadi ini berdasarkan dari apa yang saya pahami dari pertanyaannya Pak Syarul ya. Ya mungkin saja apa yang saya pahami substansinya beda atau konteksnya bisa berbeda, mungkin bisa diluruskan, atau jika keliru bisa ditambahkan apa yang saya sampaikan ya. Ya, jadi memang kan setiap orang kan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, dalam hal musik, dalam hal pembelajaran musik itu sendiri sebetulnya waktu mau masuk jurusan musik itu kan ada 3 tahapan ujiannya. Jadi saya mulai dari sini dulu ya, supaya ini memudahkan untuk saya memahamkan kepada teman-teman. Jadi kan ada 3. Nah, teori musik itu kan ya sifatnya didaktif. Jadi lebih menekankan pada nilai-nilai itu sendiri. Yang kedua ada yang disebut dengan solfeggio. Nah, solfeggio itu tergantung masalah kepekaan bunyi. Lalu yang terakhir tentang praktis. Jadi musik ini memang melibatkan sifat yang holistik. Sifat yang holistik itu artinya dia melibatkan segala aspek yang ada di dalam kinerja otak itu sendiri. Jadi baik dari misalnya kan kita baca partitur musik kan, itu kan kalau kita di agama di Al-Quran kan ada huruf Arab, huruf tajwid. Nah, kalau di musik ada partitur. Nah, untuk bisa memudahkan kita menstimulus itu, maka kita harus memahami dulu yang disebut dengan timbre, jadi karakter suara timbre itu. Jadi di partitur itu kan ada di situ ada semua, ada matematikanya 4/4, terus ada dinamika, jadi pelan keras bunyinya. Nah, jadi itu betul-betul holistik sekali dia. Jadi melibatkan segala aspek sehingga perlu untuk kita mengerucutkan gaya belajar yang semacam apa yang tepat sehingga proses yang kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran atau metode-metode lain. Jadi saya kira itu Pak, kalau dari gaya belajar musik itu sendiri. Tapi saya tidak tahu substansi atau konteks pertanyaannya apakah sesuai dengan jawaban saya atau tidak. Jadi silakan tambahkan kalau misalnya ada yang keliru. Oke, baik. Terima kasih Pak Febri dan Pak Syarul atas pertanyaan dan juga jawabannya. Saya selanjutnya memberikan kesempatan untuk diri saya sendiri. Boleh ke Pak? Host, moderator kan boleh seperti itu Pak? Bebas. Diktator itu Pak. Ya, moderator, anak-anak sekarang bilang moderator kan sultan. Transformatif Pak.
Oke, saya akan bertanya untuk Bu Anissa dan juga Pak Sahat. Simpel saja. Pak Moderator. Ya, nanti siapa? Kesempatan dikasih bertanya untuk ini enggak, presenter. Oh, tidak Pak. Presenter tidak bertanya Pak. Sesama presenter boleh bertanya enggak? Kebetulan waktunya sudah jam 5 ini, kalau kita di sini sudah 2 jam kita kuliah. Jadi saya penanya terakhir. Oke. Simple pertanyaan saya. Kita kan sudah sangat paham perkembangan teknologi sekarang itu sangat-sangat masif ya. YouTube, TikTok yang memang sudah merajalela, bahkan banyak sekali peserta didik kita atau mahasiswa-mahasiswa kita yang memang semuanya terjerumus ke dalam situ. Bahkan kalau kita mau lihat, banyak sekali yang profesinya berganti dari yang sebelumnya mungkin jadi kuli bangunan, sekarang jadi YouTuber atau TikTokers. Nah, yang saya tanyakan untuk Bu Anissa, menurut Ibu, ilmu atau seni mengajar seperti apa yang kita harus lakukan untuk anak-anak yang seperti itu? Terus kalau untuk Pak Sahat, berkaitan dengan itu juga, bagaimana analisa Bapak mungkin 5 atau 10 tahun ke depan terhadap anak-anak kita dengan kondisi pendidikan kita yang sekarang ini, Pak? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Bu Anissa duluan boleh. Bu Anissa, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ari. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Pertanyaannya kan sekarang di zaman teknologi ya yang berkembang pesat seperti YouTube, TikTok ya, terus seperti Instagram itu karena perkembangan teknologi yang begitu pesat ya, apalagi kan di zaman Corona seperti ini ya, pasti semua memakai teknologi atau sistem daring. Nah, bagaimana sih pembelajaran yang tepat ya untuk anak-anak di zaman teknologi sekarang ini, begitu ya, Pak Ria? Kurang lebih ya, karena banyak yang sebelumnya mereka itu kita lihat kuli bangunan, terus tahu-tahu udah jadi selebgram gitu ya Pak, udah jadi TikToker seperti itu ya. Nah itu kira-kira metode pembelajarannya seperti apa? Seperti itu ya, mungkin ya pertanyaannya. Nah, kalau di sini saya melihat karena kan pendidikan itu tidak lepas dari kontekstualisasi lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara konteks pendidikan dengan lingkungan ya, lingkungan yang ada. Nah, kalau yang kita lihat pada zaman pada zaman Nabi ya, pada zaman Arab gitu, Arab sebelum Islam itu kan ketika belajar itu kan karena belum ada buku ya, belum ada buku, mereka belum mengenali tulisan, mereka belum ada pulpen atau gimana, jadi mereka dengan metode hafalan seperti itu ya. Jadi memiliki hafalan yang kuat gitu kan, karena memang keadaan pada saat itu belum ada percetakan ya, belum ada media yang mana mereka bisa hafal seperti itu. Nah, berbeda dengan sekarang kan sudah melebihi perkembangan zaman seperti itu. Nah, jadi yang tepat untuk anak-anak pada usia sekarang ini ya sesuai dengan kontekstualisasi lingkungan yang ada di sekitarnya gitu. Jadi kalau misalnya perkembangan zaman yang pesat ini diberikan skill gitu ya, skill, karena anak-anak itu kan lebih suka mengeksplor apa yang mereka ketahui gitu, apa yang mereka ingin lihat gitu. Jadi kita berikan kesempatan mengeksplor gitu, kita berikan skill, pengetahuan, sehingga dengan teknologi itu mereka akan lebih bisa berkembang gitu, lebih bisa berkembang kemampuannya, bisa lebih berkembang kapasitasnya. Dan juga tetap sebagai orang tua ya tetap juga harus kontrol seperti itu, jangan kita lepas begitu saja anak-anak kita, tetap dalam pengawasan orang tua seperti itu. Jadi harus ada juga kerjasama antara sekolah, antara guru ya dan orang tua seperti itu.
Ya, seperti itu. Halo. Cukup, Bu? Ya, ya cukup. Oke, terima kasih, Bu. Silakan Pak Sahat. Masih mute, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Moderator, Pak Ari. Terima kasih Ibu Anissa yang memberikan jawaban, karena apa yang menjadi materi saya ada di bagian dari Ibu Anissa juga tadi ya, pedagogi dan andragogi ya. Ini sebenarnya pertanyaan Pak Ari ini sangat-sangat susah menjawab ya. Dibuat mengenai yang akan datang ya. Nah, kalau sekarang aja kita susah nih ya, kita tidak menyangka kondisi COVID pembelajaran secepat ini bisa daring semua ya, apalagi 10 tahun yang akan datang. Kita tidak tahu, cuman yang bisa kita mungkin beberapa hal yang bisa kita perhatikan dan mungkin kita prediksi ya, mungkin bisa ya. Yang pertama mungkin sebenarnya dibatasi dari karakternya saja, Pak. Karakter anak-anak kita. Iya, yang pertama sebenarnya kita sudah jelas bahwa kecerdasan sekarang ini ada namanya zaman teknologi sekarang ini artificial ya, kecerdasan artificial, kecerdasan buatan ya. Jadi tidak boleh tidak seorang peserta didik atau anak atau pembelajar ya itu harus mengikuti perkembangan ya. Perkembangan apa yang terjadi. Seperti kalau dilihat dari pedagogiknya, ya kemarin kalau nggak salah saya ingat itu ada juga itu yang dibahas di dalam Pak Ari, konteksnya ya ada konten, ada kondisi ya pedagogik transformatif. Apa yang terjadi ya. Jadi kalau kita lihat ke depan itu kira-kira begitu, mungkin orang sudah terbiasa belajar ya melalui media, multimedia, dan mungkin tidak tahu kita apakah nanti setelah kembali ini normal, kenormalan baru, ditinggalkan pembelajaran yang seperti ini. Kalau kita sih yang sudah belajar sebaiknya ya minimal ada blended learning ya, pembelajaran online ataupun on-site ya, itu. Tetapi kita juga melihat ya perkembangan teknologi ke depan ya. Kalau kita melihat perkembangan ini cepat, Pak, tidak menunggu mungkin tahun ya. Ya mungkin setiap bulan ada kemajuan-kemajuan, termasuk itu temuan-temuan teknologi ya. Termasuk mungkin nanti kita tidak tahu prediksi ke depan ya bagaimana karakter orang belajar kalau melalui media itu memang nggak bisa nggak bisa dikontrol, Pak ya. Mungkin ahli dokter pendidikan inilah nanti mungkin memberikan suatu penelitian ya, temuan bagaimana sebenarnya pendidikan karakter itu kalau pendidikannya melalui online. Apa sih sebenarnya, karena kalau kita segi dari transformasi pendidikan, teori belajar konstruktif, sebenarnya seluruh informasi-informasi yang masuk itu kan dikelola oleh pembelajar, itu dikonstruk ulang untuk bisa dimaknai. Ya, tetapi bagaimana kita melihat itu karena kita tidak bertemu secara langsung ya tidak bisa. Apalagi nanti kalau kita prediksi perkembangan teknologi, nanti bukan lagi komputer, bukan lagi seperti ini, tapi di jari di tangan kita ini, tinggal kita mengetik, sudah ada chip di tangan kita, ya. Chipnya itu sudah ada huruf, tinggal kita ketik di tangan begini, bukan lagi seperti ini kita kan. Jadi ini prediksi bukan 10 tahun, mungkin sebelum 10 tahun sudah seperti ini. Ini yang lagi digagas temuan-temuan. Ini lebih parah lagi kan? Bagaimana? Inilah sebenarnya pemikir-pemikir pendidikan ini kita perlu mengubah cara berpikir kita, sudut pandang kita, pembelajaran ke depan ya. Tidak bisa kita prediksi. Apalagi ganti menteri pendidikan, ganti juga kurikulum kan. Nah, saya kira ini Pak, jadi sangat susah kita memprediksi, tapi kira-kira ancar-ancarnya begitulah kira-kira. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Sahat dan juga Ibu Anissa atas jawabannya. Bapak Ibu yang berbahagia, saya rasa perkuliahan kita cukup karena sudah
berjalan 2 jam nih, 2 jam lebih. Untuk itu sebagai moderator, kami berterima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Kami juga berterima kasih kepada Pak Dr. Arwil Dayanto. Semoga video ini bisa memberikan tambahan untuk penilaian kita. Dan juga ketika ada mungkin masukan, bisa disampaikan ke kita, ataupun saran-saran bisa kita terima, entah dari video ataupun dari yang lainnya, ataupun mungkin rekomendasi buku yang bisa kita baca kembali. Sehingga untuk pertemuan kali ini, ya, pertemuan terakhir, insya Allah kita semua mendapatkan nilai dan juga ilmu yang bermanfaat bagi tugas dan tanggung jawab kita semua ke depannya. Saya Hari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, boleh dilepas? Ya, di off-kan saja rekamannya, Pak.